Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Ini merupakan dasar untuk manajemen partisipatif dan keterlibatan karyawan atau bawahan. Ini kita ambil dari satu buku yang ditulis oleh Dr. Thomas Gordon. Kita akan mencoba salah satu subbabnya yang berjudul kearifan kelompok. Jadi kalau kita berpikir lagi tentang pemimpin yang efektif sebagai seorang dengan keahlian pemecahan masalah, saya harus menekankan bahwa pemimpin tidak perlu mengandaikan harus bertanggung jawab penuh untuk memecahkan masalahnya sendirian. Jadi ini kita diingatkan bahwa pemimpin sebagai seorang fasilitator pemecahan masalah tidak mengharuskan bahwa dia harus memecahkan masalahnya secara sendirian. Sebaliknya, mereka dapat memanfaatkan sumber daya anggota kelompok untuk membantu mereka. Sekurangnya menurut teori, kelompok yang ideal akan mengerahkan sumber daya kreatif setiap anggotanya, termasuk sang pemimpin tentu saja, ketika harus menghadapi masalah dan harus mencari pemecahan terbaik. Tidak setiap anggota perlu dilibatkan dalam semua pemecahan masalah. Tetapi dalam kelompok yang ideal, sumber daya manusia anggota selalu tersedia bila diperlukan. Artinya bahwa dalam setiap pemecahan masalah itu ada pihak-pihak tertentu yang perlu dilibatkan. Meskipun tidak seluruhnya harus. Namun harus dipastikan bahwa semua anggota kelompok, semua tim dalam kelompok itu siap sedia bila dibutuhkan dalam pemecahan kelompok. Jadi di sini penulis mengemukakan bahwa dalam pengalamannya sebagai konsultan untuk sejumlah organisasi yang meyakinkan bahwa kebanyakan pemimpin sangat meremehkan kekayaan pengetahuan, gagasan, dan kecerdikan yang terpendam dalam benak anggota-anggota kelompok mereka. Selain itu, pengalaman pribadi sebagai kepala organisasi, penulis sendiri telah menyediakan bukti yang hampir setiap hari tentang kearifan kelompok. Dengan ini tidak berarti bahwa untuk setiap masalah yang kita harus menggali sumber daya dari seluruh kelompok. Kita meminta bantuan kelompok yang berbeda pada saat yang berbeda ketika kita harus menjalankan fungsi pemecahan masalah. Kadang-kadang hanya seorang, kadang-kadang beberapa orang, kadang-kadang seluruh staf bawahan langsung, tetapi jarang sekali melibatkan seluruh anggota. Nah, jadi di sini penulis mengatakan bahwa pengalamannya banyak pemimpin itu meremehkan pengetahuan, gagasan dari bawahannya itu dalam setiap dalam pemecahan masalah. Di sini harus disadari bahwa kita memiliki anggota tim yang mampu untuk itu. Tapi kenyataan menunjukkan juga bahwa tidak semua harus dibawa dalam pemecahan masalah itu. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah yang kritis atau kompleks, kita harus selalu memanfaatkan buah pikiran dan pengalaman salah seorang atau beberapa orang anggota organisasi. Dan bila mana masalah tampaknya mempengaruhi seluruh divisi, mereka secara rutin mengadakan rapat staf yang dijadwalkan teratur dan dihadiri oleh semua kelompok kepala divisi, plus siapa saja yang ingin hadir. Pembahasan lebih lanjut tentang ini tentunya nanti akan kita bahas sendiri dalam bab 7 di bagian depan. Mudah-mudahan kita sampai nanti sampai sana ya, insya Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tidak sendirian dalam pandangannya tentang kearifan yang lahir dari pemikiran kelompok. Nah, kakak Paluev yang belakangan menjadi staf penelitian dan pengembangan General Electric Company menulis tentang dikerahkannya sumbangan pemikiran kolektif dalam beberapa proyek yang antara lain meliputi perancangan transformasi motor raksasa. Jadi di sini dia penulis menunjukkan salah satu contohnya ya. Jadi prestasi ini mustahil dapat dicapai bila bukan karena kemampuan organisasi memadukan berbagai keahlian
dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Di sini bahwa di sini ada proyek raksasa yang dikerjakan oleh Kakak Valuf, yaitu tentang pengembangan General Electric gitu ya. Nah, jadi karena tidak mungkin mendapatkan cukup banyak orang yang jenius sepenuhnya, pihak manajemen dan seluruh jajaran karyawan harus puas dengan kenyataan bahwa mereka sendiri beserta kawan-kawan sejauh mana dari sempurna. Jadi di sini ada kenyataan dia katanya bahwa tidak semua orang jenius. Jadi pihak manajemen dan seluruh jajaran karyawan harus puas dengan kenyataan bahwa mereka sendiri beserta karyawannya jauh dari sempurna. Nah, Alfred Murrow ketika menjabat ketua Dewan Komisaris Harvard Manufacturing Corporation sampai kepada kesimpulan tentang perlunya kerjasama dalam organisasi. Nah, ini ada pendapat tadi General Electric tadi dia mengemukakan bahwa prestasi itu mustahil dicapai bila bukan karena kemampuan organisasi. Meskipun dalam organisasi itu tidak semuanya orang-orang baik, orang-orang yang terbaik gitulah ya. Nah, di sini dalam contoh lain dikemukakan di sini ada Alfred Murrow ketika menjabat ketua Dewan Komisaris Harvard Manufacturing Corporation sampai kepada kesimpulan tentang perlunya kerjasama dalam organisasi. Jadi dikatakannya dahulu kesenjangan pendidikan antara pekerja tingkat bawah dan eksekutif perusahaan pernah lebar sekali. Sekarang ini tidak berlaku lagi dan kesenjangan antara keduanya di tahun-tahun mendatang akan semakin tidak jelas. Sekarang sudah tidak mengherankan bila pekerja secara teknis lebih terampil dibanding penyelia mereka. Nah, ini kita di awal-awal dulu merasa bahwa orang-orang itu yang berada di level bawah itu tidak memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah di organisasi. Tapi kedepannya kita akan melihat bahwa akan seimbang, bahkan mungkin untuk persoalan pekerjaan itu seorang bawahan pekerja itu lebih terampil dibanding penyelia mereka. Nah, dewasa ini tantangan paling besar yang dihadapi oleh seorang eksekutif yang teliti dan hati-hati adalah kerjasama dengan orang lain, khususnya dengan staf manajerialnya. Ia harus menjadikan stafnya sebuah kelompok efektif yang mau berjuang demi perusahaan, yang bersedia bekerja sama meskipun dengan keahlian masing-masing, bukan mencoba menguasai semua bidang pekerjaannya. Jadi di sini seorang manajer harus disadarkan bahwa dia harusnya berusaha melakukan kerjasama dengan beberapa stafnya dengan keahlian mereka yang masing-masing berbeda, bukan berusaha untuk menguasai bidang pekerjaan itu sendiri ya. Nah, sekarang jarang ada pemimpin yang harus diminta memanfaatkan sumber daya kreatif anggota kelompok dalam pemecahan masalah. Banyak sekali pemimpin efektif yang sudah melakukannya entah secara formal atau tidak formal, misalnya dengan mengadakan rapat staf. Pertanyaan kritis yang tepat untuk saat ini adalah kapan pemimpin harus mengusahakan peran serta anggota kelompok, siapa yang dipilih, masalah macam apa yang memerlukan pemecahannya, bagaimana dan oleh siapa keputusan akhir dibuat, serta bagaimana cara menangani konflik. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara rinci belakangan nanti, sekaligus menawarkan teknik-teknik dan metode-metode untuk menangani masalah-masalah tersebut. Nah, jadi di sini dikemukakan bahwa dalam rangka pemecahan masalah itu, meskipun tadi di bagian awal dulu kita kan sudah membahas bahwa seorang pemimpin itu adalah fasilitator pemecahan masalah, tapi bukan berarti dia secara sendiri memecahkan permasalahan itu sendiri. Nah, dulu disadari bahwa beberapa pemimpin itu menganggap bahwa dirinya itulah yang super, jadi tidak memanfaatkan anggota-anggotanya. Nah, makin kesini makin disadari bahwa sesungguhnya pekerja-pekerja itu memiliki kemampuan pemecahan masalah terhadap pekerjaannya, bahkan lebih hebat dari penyelia itu. Nah, tentunya seorang penyelia harus pintar-pintar memanfaatkan kondisi ini, dan kedepannya katanya bahwa kemampuan pemecahan masalah antara pekerja dan penyelia itu tidak ada bedanya.
Nah, disinilah memang kita harus pintar-pintar untuk bagaimana memanfaatkan karyawan-karyawan itu dalam pemecahan masalah. Nah, memang tidak semua pemecahan masalah itu akan melibatkan seluruh karyawan. Ada orang-orang tertentu, bahkan pada kasus-kasus tertentu kita perlu rapat kepada beberapa orang ahli dan memanggil beberapa orang yang wajar untuk digunakan sebagai pemecahan masalah itu. Nah, ini mungkin, dan beberapa teknik yang akan digunakan dalam memanfaatkan kelompok ini akan kita bahas di depan nantilah dengan metode-metodenya. Saya kira ini di sini kita untuk menggambarkan bahwa jangan kita sampai salah tafsir bahwa dikatakan bahwa pemimpin itu adalah fasilitator pemecahan masalah, bukan berarti dia sendiri memecahkan masalah. Ini yang harus kita sadari, bahwa dia mau tidak mau harus memanfaatkan kemampuan anggota-anggotanya dengan ketersediaannya mereka apa adanya, dan tentunya itu akan lebih memecahkan masalah di dalam organisasinya. Baik, saya kira demikian yang mungkin kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.